Tantangan dalam penggunaan data untuk AI. Nah, yang pertama yaitu terkait volume dan kecepatan data. Biasanya kalau data kita itu udah banyak banget dan data tersebut sudah dikategorisasikan sebagai big data, otomatis untuk proses meloading datanya atau memuat datanya itu akan memakan waktu yang cukup lama. Ini juga berhubungan nanti sama hardware yang kita pakai. Kemudian tentang privasi data nih, privasi dan etika data. Jadi kalau data-datanya itu berhubungan dengan satu perusahaan atau berhubungan dengan satu pihak tertentu atau bahkan data-data yang berhubungan dengan data-data individu itu punya privasi ya, maksudnya punya regulasi khusus untuk menjaga privasi daripada datanya gitu, agar tidak disalah gunakan ya gitu. Kemudian soal bias data. Bias data atau bias data ini biasanya data-data yang bisa mempengaruhi kepada model AI yang kita buat. Mempengaruhi itu dalam artian mungkin nanti hasilnya tidak akurat atau mungkin lebih bisa dikategorikan dua ya, bisa tidak akurat, kemudian bisa terlalu akurat. Jadi itu nanti kita bahas secara teknikal untuk membahas gimana sih secara teknikal bias data itu gitu ya. Kemudian soal keamanan data. Keamanan data juga nanti berhubungan juga sama privasi data ya, ini melindungi juga data-data yang bersifat privasi ya. Biasanya data-data yang bersifat privasi itu adalah data-data kita, data-data pribadi, KTP, riwayat hidup ya, atau mungkin data-data yang berhubungan dengan surat-surat sertifikat tanah teman-teman gitu, atau mungkin aset seperti motor dan laptop atau next, masa depan AI dan data. Oke, saya sebagai pengajar, saya yakin 100% AI akan menjadi hal-hal yang biasa di kehidupan kita 5 tahun yang akan datang. Karena sekarang aja kalau teman-teman perhatikan ya, pasti di antara teman-teman sudah mengenal yang namanya ChatGPT. Itu punya OpenAI, kemudian Gemini itu punya Google, kemudian kalau punya Meta namanya Llama ya, L-nya 2. Nah, perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan adalah perusahaan-perusahaan pengembang large language model ya, di model-model yang berhubungan dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi dan bisa dengan cerdas, dengan cepat juga menjawab respon yang kita inginkan. Nah, sekarang aja kita sudah terlalu sering memanfaatkan AI. Apalagi 5 tahun ke depan nanti ya. Tuh. So, masa depan AI itu sangat cerah. Makanya Indonesia itu sangat dibutuhkan beberapa SDM yang berhubungan dengan teknologi ya, khususnya yang fokus di bidang AI, penerapan AI untuk bisnis ya. Nah, data akan terus menjadi faktor utama dalam inovasi dan pengembangan AI ya. Jadi kalau datanya tergantung sih, kalau kita punya data, misal data kepolisian, data kesehatan, terus data pertanian mungkin. Nah, masing-masing data di masing-masing bidang ini itu bisa kita jadikan dasar untuk kemudian dikembangkan sebagai project AI tertentu yang spesifik menurut bidangnya masing-masing berdasarkan datanya. Peningkatan keberlanjutan dalam pengumpulan dan penggunaan data untuk menghindari ketergantungan pada data yang besar. Oke, ini adalah adjustment dari data yang sudah ada, kemudian menggunakan data-data yang diperbarui gitu ya. Jadi kalau nanti ada data yang lawas dalam tanda kutip lama, itu pasti harus diupdate kan. Ada data baru yang masuk ya. Otomatis nanti ada pemutakhiran model. Kemudian kerjasama antara data scientist, etika dan kebijakan untuk mengembangkan AI yang bertanggung jawab. Jadi
Project-project AI yang dibuat itu harus mengedepankan etika dan tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab adalah seberapa responsibel sih AI yang akan kita buat nanti yang berdampak pada masyarakat luas. Gitu ya.